Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, tugas akhir kami yang berjudul Interferometer Michelson, di mana kami beranggotakan yang pertama ada Azia Rizkika Awalia, yang kedua saya sendiri Juliana Dekriani, dan yang ketiga ada Novia Junita. Untuk konteks pembahasan kami pada hari ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan diskusi, dan yang keempat kesimpulan. Untuk materi pertama itu pendahuluan akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama tujuan. Adapun tujuan dari percobaan interferometer Michelson ini yaitu yang pertama menjelaskan proses terjadinya interferensi cahaya pada alat interferometer Michelson. Yang kedua menjelaskan hubungan antara panjang gelombang cahaya yang berinterferensi dengan banyak fringe. Yang ketiga menentukan panjang gelombang cahaya laser dengan interferometer Michelson. Yang kedua, pendahuluan. Interferometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang gelombang atau perubahan panjang gelombang dengan ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan pola interferensi. Apabila dua berkas cahaya yang koheren bertemu pada satu titik, akan dapat menimbulkan gejala interferensi cahaya. Terjadinya interferensi cahaya disebabkan oleh perbedaan lintasan dari dua berkas cahaya yang berinteraksi sehingga membentuk pola gelap dan terang silih berganti yang disebut fringe atau jumbai interferensi. Sehingga diperoleh persamaan yang pertama yaitu 2 dikali seperempat lambda sama dengan setengah lambda. Pola interferensi juga akan berubah bila cermin M2 digeser sejauh dm sehingga beda lintasan cahaya yang jatuh kembali pada beam splitter setelah dipantulkan kedua jumlah interferensi yang terjadi dengan panjang gelombang dan jarak jumlah interferensi yang terjadi dengan panjang gelombang dan jarak pergeseran cermin sebagai berikut. Lambda sama dengan 2 dm per m. Frinzi terbagi menjadi dua, yaitu pola gelap dan pola terang. Pola frinzi yang terbentuk terjadi karena adanya peristiwa interferensi cahaya. Interferometer Michelson merupakan suatu alat yang dirancang untuk menghasilkan pola interferensi dan perbedaan lintasan optiknya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu metode akan dijelaskan oleh rekan saya Novia Junita. Kepada Novia dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai metode. Nah, adapun alat dan bahan dalam percobaan eksperimen interferometer Michelson ini yaitu dua buah cermin datar M1 dan M2, beam splitter, mikrometer, satu buah lensa positif dengan jarak fokus 18 mm, sumber laser, diffuser, vacuum chamber atau tabung vakum, transformer yang dapat diatur, layar berupa kotak yang dilapisi kertas putih, dan vacuum pump. Nah, adapun skema dari alat ini yaitu dapat terlihat pada layar presentasi, yang mana gambar 2 menunjukkan skema jalannya sinar pada interferometer Michelson. Cahaya dari sumber laser didatakan pada beam splitter yang mana cahaya tersebut mengenai setengahnya akan direfleksikan menuju cermin M1 dan setengahnya lagi akan ditransmisikan ke cermin M2. Oleh masing-masing cermin, kedua berkas sinar yang datang akan direfleksikan kembali ke arah beam splitter dan akhirnya jatuh pada layar. Nah, adapun prosedur eksperimen dapat kita lihat pada diagram alir berikut ini, yaitu pertama dimulai, lalu dilanjutkan dengan memposisikan sumber laser sejauh 15 cm di depan interferometer, dilanjutkan dengan menghubungkan sumber laser pada tegangan 220 volt dan menghidupkan laser. Selanjutnya yaitu mengatur beam splitter agar sesumbu dengan cermin M2 dan membentuk sudut 45 derajat dengan cermin M1 dan M2. Jika sudah sesumbu, maka dua titik cahaya dari cermin M1 dan M2 akan dipantulkan dan ditransmisikan oleh beam splitter pada satu titik di layar. Jika tidak, maka kita kembali lagi ke mengatur beam splitter. Lalu dilanjutkan dengan memutar skrup yang ada pada cermin tetap untuk menyatukan sinar pada layar.
Jika sinar sudah menyatu, maka kita akan dilanjutkan dengan memasang lensa dengan fokus 18 mm pada kedudukan lensa dan memposisikannya sedemikian rupa sehingga mendapat pola interferensi pada layar putih. Nah, jika sudah sesuai, maka pola interferensi gelap terang akan tampil di layar putih dan kita mengatur atau menempatkan pusat interferensi tepat di tengah dengan cara memutar skrup pada bagian cermin tetap. Nah, jika sudah sesuai, maka kita dapat menentukan satu posisi acuan dengan memutar mikrometer berlawanan arah jarum jam dan menghitung jumbai. Sesuai yang telah ada pada tabel, yaitu 20 jumbai sebanyak 10 kali percobaan dan 40 jumbai sebanyak 10 kali percobaan. Dan setelah itu kita akan mendapat nilai pergeseran cermin M2 atau DM. Lalu selesai. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan gambar 4 tadi, dilakukan pengukuran untuk mendapatkan nilai pergeseran cermin M2 atau DM. Menghitung pergeseran cermin M2 dilakukan dengan menetapkan posisi acuan setelah pola interferensi terbentuk pada layar putih, lalu memposisikan skrup di skala 0. Setelah itu, perhatikan perubahan pola gelap terang sesuai dengan hitungan fringe. Lalu perhatikan di skala berapa mikrometer saat pemutaran selesai dan didapatkan nilai pergeseran cermin M2 atau DM. Setelah itu dilanjutkan dengan pengukuran berulang sebanyak 10 kali dengan jumlah fringe 20 10 kali dan untuk fringe 40 10 kali. Data yang didapat akan dimasukkan ke tabel data dan data tersebut akan dianalisis. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Dapat kita lihat hasil dari pengukuran eksperimen interferometer Michelson itu terdapat dua tabel di sini, yaitu pertama tabel dengan jumlah fringe 20 dan tabel kedua yaitu dengan jumlah fringe 40. Maka dilakukan 10 kali percobaan dengan jumlah fringe 20, yaitu didapatkan persen error paling kecil yaitu 0% dan paling besar yaitu 7,6%. Dan pada jumlah fringe 40 yaitu dilakukan 10 kali percobaan dengan hasil data yang dapat dilihat pada tabel dengan persen error yang paling kecilnya yaitu 3,8% dan paling besarnya 7,6%. Nah, ini merupakan beberapa contoh analisis data yang mana di sini kami mengambil dua contoh analisis data, yaitu pada tabel 1 dengan M atau jumlah fringe-nya 20 dengan diketahui panjang gelombang di teori sinar laser yaitu 650 nanometer. Nah, data 1 diketahui di M-nya 6,8 mikrometer, dijadikan nanometer maka 6.800, maka panjang gelombang ukurnya yaitu 2 dm per M sama dengan 2 dikali 6.800 nanometer per 20 sama dengan 680 nanometer. Dengan persen error yaitu panjang gelombang teori dikurang panjang gelombang ukur per panjang gelombang teori dikali 100% dan didapatkan error 4,6%. Begitupun selanjutnya. Dan yang kedua yaitu pada jumlah fringe 40, yaitu diketahui data pertama di M yaitu 13,5 mikrometer. Nah, dijadikan ke nanometer yaitu 13.500. Maka panjang gelombang ukurnya yaitu 2 dm per M sama dengan 2 dikali 13.500 nanometer per 40 sama dengan 675 nanometer. Dengan persen error yaitu panjang gelombang teori dikurang panjang gelombang ukur per panjang gelombang teori dikali 100% dan mendapatkan persentase error yaitu 3,8%. Begitupun untuk data selanjutnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novia Junita. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai diskusi akan dibahas oleh rekan saya, Azia Rizika Awalia. Kepada Azia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi. Cara mendapatkan pola interferensi, pastikan cahaya laser jatuh pada cermin M2 dan memantul kembali ke sumber laser dengan mengatur letak interferometer, lalu mengatur beam
splitter hingga membentuk sudut sekitar 45 derajat dengan cermin M1 dan M2. Lalu cahaya laser yang datang pada beam splitter akan direfleksikan setengah ke cermin M1 dan setengah lagi ditransmisikan ke cermin M2. Lalu dari kedua cermin tersebut, sumber laser akan ditransmisikan kembali ke beam splitter hingga akhirnya jatuh pada layar. Setelah kedua sinar jatuh pada layar, maka satukan sinar laser tersebut hingga berhimpit dan berkedip-kedip sedikit. Tanda sudah menyatu. Dengan cara mengatur pada posisi dengan memutar sekrup vertikal dan horizontal yang ada pada cermin tetap. Setelah berhimpit, maka pasang lensa pada kedudukan lensa. Atur posisi lensa hingga di layar berbentuk pola gelap terang. Mengatur pusat pola agar berada di tengah dengan cara memutar sekrup vertikal dan horizontal yang ada pada cermin tetap. Pada percobaan interferometer Michelson, praktikum perlu melakukan pengamatan terhadap pola interferensi yang ditampilkan pada layar putih, serta melakukan pengukuran dengan membaca skala yang ditunjukkan pada alat mikrometer yang diputar sesuai dengan jumlah jumbai atau fringi yang ditetapkan, yaitu 20 dan 40 jumbai. Sebelum melakukan percobaan praktikum, mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian melakukan langkah percobaan sesuai dengan prosedur yang ada pada gambar 4 tadi, dan melakukan pengambilan data secara berulang sebanyak 10 kali untuk 20 jumbai dan 10 kali untuk 40 jumbai. Secara teori, cahaya merah memiliki panjang gelombang sebesar 650 nanometer, lalu pada percobaan didapatkan data yang bervariasi. Jumlah jumbai tidak mempengaruhi panjang gelombang, karena setiap pertambahan jumbai maka pergeseran cermin M2 atau DM juga akan bertambah. Karena yang bersumber yang digunakan merupakan laser merah, maka panjang gelombang sesuai teori akan memiliki nilai yang mendekati panjang gelombang cahaya merah, yaitu 650 nanometer. Pada percobaan pertama, dengan jumlah jumbai 20 didapatkan rata-rata panjang gelombang yaitu 687 nanometer dengan presentasi error sebesar 7,6%, dan pada percobaan kedua dengan jumlah jumbai 40 didapatkan rata-rata panjang gelombang yaitu 641,5 nanometer dengan presentasi error sebesar yaitu 7,6%. Persentase error yang didapatkan masih termasuk pada jangkauan toleransi. Pengukuran yang menunjukkan bahwa eksperimen sesuai dengan teori. Persentase error yang besar dapat terjadi karena adanya kesalahan saat membaca nilai skala pada alat mikrometer, atau kesalahan dalam memutar sekrup, dan kesalahan saat mengamati jumlah yang dihitung pada praktikum yang dilakukan. Yang keempat tuh kesimpulan. Kesimpulan yang didapat berdasarkan tujuan eksperimen adalah: yang pertama, interferensi terjadi ketika dua atau lebih gelombang atau sumber cahaya yang koheren bertemu di satu titik membentuk gelombang baru. Dan karena adanya perbedaan lintasan antara dua gelombang yang berinteraksi, maka terbentuklah pola gelap dan terang yang disebut dengan fringi. Yang kedua, secara teori cahaya merah memiliki panjang gelombang sebesar 650 nanometer. Lalu pada percobaannya didapatkan data yang bervariasi. Jumlah jumbai tidak mempengaruhi panjang gelombang. Karena setiap pertambahan jumbai, maka pergeseran cermin M2 atau DM juga akan bertambah. Karena yang sumber yang digunakan merupakan laser merah, maka panjang gelombang sesuai teori akan memiliki nilai yang mendekati panjang gelombang laser merah, yaitu 650 nanometer. Yang ketiga, panjang gelombang cahaya laser dengan interferometer Michelson didapat yaitu dengan M sama dengan 20 jumbai didapatkan 680 nanometer, 700 nanometer, 700 nanometer, 650 nanometer, 700 nanometer, 650 nanometer, 650 nanometer,
680 nanometer, 700 nanometer, dan 700 nanometer. Dengan M sama dengan 40, didapat 675 nanometer, 675 nanometer, 625 nanometer, 600 nanometer, 600 nanometer, 675 nanometer, 675 nanometer, 690 nanometer, 600 nanometer, dan 600 nanometer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dia. Demikian saja presentasi dari kelompok kami mengenai interferometer Michelson. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.